Barusan kita telah melakukan penandatangan perjanjian kerjasama ya dengan seluruh PPH. Kalau dulu tuh OPH, Organisasi Bantuan Hukum, sekarang PPH Pemberi Bantuan Hukum. Perjanjian kerjasama dalam rangka kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu ya untuk tahun 2026. Nah, itu sebagai salah satu syarat nanti pencairan anggarannya. Jadi ada ikatan, kalau sudah ada PKS kan ya ada kerjasama di situ kan. Jadi mereka berkewajiban membantu masyarakat yang memang membutuhkan, yang tidak mampu ya. Kalau orang yang berduit lain-lain halnya, dia bisa sewa pengacara segala macam. Ini yang masyarakat miskin, yang tidak punya kemampuan, yang masyarakat rentan, yang tidak tahu apa-apa, ada proses hukum dia tidak tahu. Nah ini teman-teman dari PBH itu yang membantu. Ada biayanya dari kami. Nah itu, tapi ada buktinya, dia ada buktinya melakukan pendampingan, membantu masyarakat itu, ada dokumentasi apa segala macam, ada sasaran, dia bisa klaim biayanya ke kami. Anggarannya ada di kami Kementerian Hukum. Tahun ini ada berapa PBH, Pak? 13 ya, kalau tahun kemarin saya 12. Sekarang ada 13. Masih ada sebenarnya kabupaten yang memang masih kayak Barito Timur masih belum ada ya. Barito Timur, Barito Utara sudah ada. Burung Raya belum ada. Nah itu kendala kita. Seruyan belum ada. Jadi sebenarnya yang ideal itu setiap kabupaten harus ada PPH. Sebab misalnya masyarakat kita di Partin, ada yang kurang mampu, ada masalah hukum yang mereka dia mau minta bantu kemana, ada PPH-nya dibentuk. Untuk kan kalau orang yang tidak punya apa-apa ya susah menghubungi apa bolak-balik ya. Tapi kalau di Partin kami yang lainnya ada, dan itu memang kewajiban dari PPH. Ya ada syarat, makanya pendirian PPH itu tidak serta-merta dia mengumpulkan sarjana hukum langsung bentuk, ada ketentuannya. Jadi itu ada diverifikasi ya di kita, ada akreditasinya ya dari Kemenkom. Kalau sudah memenuhi syarat layak itu dia ada mendirikan organisasi bantuan hukum. Jadi itu. Yang kedua penyerahan NLP itu ya, non litigation peacemaker. Nah itu teman-teman tadi itu paralegal ya yang mengikuti pelatihan ya, Kades Lurah yang mengikuti pelatihan terkait dengan bantuan hukum lah istilahnya di Jakarta atau memang Jakarta. Nah, ternyata untuk kita Kalteng ada 22 yang layak, malah yang kalau menerima itu berarti yang lulus gitu. Harusnya dari jumlah 442, bayangkan dari 442 yang lulus 22 orang. Nah itu, jadi itu nanti dia punya kebanggaan, ada semacam titel lah, ada pinnya tadi kan, itu dia sudah layak lah dengan bekerjasama dengan PBH tadi. Kalau ada masyarakat di desa yang membutuhkan, atas dampingan bimbingan dari PBH dia bisa melakukan pendampingan, membantu pendampingan hukum. Itu tuh teman-teman dari khususnya Pak Kades yang merangkap sebagai paralegal. Nah kita tahun ini kemarin kan 6 November sudah meresmikan Posbankum Sekemenda Tengah. Urutan keempat kita tercepat secara nasional oleh Pak Menteri Hukum karena sudah tahap 6 November. Lalu selanjutnya apa setelah dibentuk? Nah ini kan berprogres, ini berproses. Kita melaksanakan pelatihan. Kemarin yang sudah kelurahan di Kota Palangkaraya, kemudian Posbankum Kapuas sudah, Barito Utara sudah, Barito Selatan sudah, Barito Timur sudah. Yang akan menyusul yang datang kades-kades ke sini nanti Tuang Pisau. Targetnya seluruh kabupaten. Bayangkan tuh ada 1.571 Posbankum kita. Jadi jumlah desa dan kelurahannya. Jumlah paralegalnya, Pak? Nah, ada 10.000 sekian rasanya itu. Dari 1.571 Posbankum. Tapi dari paralegal nih kan kayak pelatihan ini memang syaratnya disebut paralegal, dia harus mengikuti pelatihan. Kalau belum mengikuti pelatihan, pengetahuan juga masih minim kan. Makanya karena keterbatasan efisiensi, Pemda hanya mampu mengirim perwakilan 2 orang masing-masing Posbankum. Padahal di Posbankum itu kadang-kadang ada 5 orang, ya, ada 4 orang. Tapi karena keterbatasan anggaran, nggak sanggup, hanya 2 orang di. Target output dari kehadiran paralegal sendiri seperti apa, Pak? Nah, itu yang menjadi garda terdepan nanti di desa kelurahan ya, bukan di kota ya, di desa kelurahan. Mereka lah yang memberikan pendampingan, ada masyarakat masalah sengketa yang kecil-kecil, kalau bisa didamaikan oleh mereka. Jadi sekarang itu kan filosofinya ada Posbankum supaya di desa kelurahan itu ada sengketa, ada masalah rumah tangga kecil-kecil apa segala macam, jangan sedikit lapor.
lapor. Bisa dibayangkan tuh kalau sudah masuk proses hukum, dipanggil bolak-balik kan kasihan. Kalau nggak didamaikan di desa kenapa tidak? Nah inilah kita menuntut paralegal itu. Makanya mereka dilatih, ada teknik, cara-cara untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat. Jadi masyarakat yang khususnya di desa kelurahan, ada masalah rumah tangga, sengketa perbatasan tanah, yang sekarang tuh saya dengar masalah sengketa tanah. Ya kalau dia bisa memediasi, mendamaikan, cukup di tingkat desa, nggak usah sampai lapor-melapor. Wah itu luar biasa, ada penghargaan. Termasuk juga bisa mencegah konflik lahan Itu pokoknya apapun yang terkait persoalan hukum, paralegal itu kalau bisa di desa itu bisa mereka selesaikan di situ saja. Nah itu harapan kita. Jadi jangan sedikit main lapor-melapor ya. Bapak Sultan sudah overcrowded sekarang sudah, dan biayanya juga ya tahu sendiri lah kalau dipanggil sidang bolak-balik periksa apa stres lagi. Tapi dalam perjalanan itu Kang Wil selalu mendampingi gitu Pak. Ya ini memang target kita. Kita harus makanya minta dukungan. Harus kita berkolaborasi itu dengan Pemda masing-masing dukungan. Sebab kalau tidak nggak akan bisa juga kita memanggil kepala desa pelatihan. Kita yang manggil kepala desa nggak mau. Tapi udah camat yang manggil bupati hadir mereka. Nah, berarti kita kan mengharap dukungan dari Pemda juga. Nah, itu. masih ada, apakah sudah lengkap Pak ya paralegal di seluruh Kalteng ini Pak, atau masih belum pelatihannya? Pelatihannya Pak di setiap desa kelurahan Kalteng ini. iya sudah terbentuk kan, ini sudah terbentuk, orang-orangnya sudah ada, tinggal kita mengisi kompetensinya lagi. Nah, ini kan bertahap karena kan efisiensi sekarang tidak mungkin seluruhnya banyak desa-desa Pemda kan, waduh kami nggak bisa datangkan kalau sejumlah itu, kami paling kalau perwakilan dua orang bisa nggak kita daripada nggak sama sekali gitu kan. Nah itu jadi targetnya seluruhnya harus pelatihan. Bab kalau nggak diisi wawasannya nggak ngerti juga dia. Berapa targetnya untuk paralegal ini? Kalau sekalteng paralegal jumlahnya nggak salah 10.700 sekian. Nah, idealnya harusnya 10.700 itu harus pelatihan semua. Tapi karena kemampuan anggaran tidak cukup, Pak, di tiap pos Bantung hanya diambil dua orang kan. Berarti sekarang sudah mendapat pelatihan paralegal itu berapa? Jadi kita hitung aja kelurahan kemarin ada 30 kelurahan ya, 7 kelurahan apa kota nih? 30. Anggaplah 30 kemarin kita pelatihan tuh dua orang sudah 60. Kemudian Moratewe kemarin Barito Utara yang hadir dua orang 200 anggap rata-rata 200, Barsel 200, ada yang 150, ada yang 250. Ini yang sudah itu Kelurahan Palangkaraya, Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Kapuas. Menyusul nih Pulau Pisau, datang ke sini mereka. Langsung berarti Pemdanya punya duit. Bisa datangkan ke sini. Kira-kira sudah lebih dari 500. Lebih. Bisa 1000-an itu kalau dihitung anggapnya 250, ada yang dia memang ada yang 200, ada yang 250, ada yang 300 tergantung anunya jumlah 1000 dari daerah 10.000. ya. Seharusnya tuh sejumlah paralegal itu mereka harus mengikuti pelatihan itu seharusnya, tapi memang karena kita maklumi ya Pemdanya mengeluh juga wah enggak. Totalnya 10.000 itu sudah dapat satu kelurahan satu desa apa paralegal atau lebih? Enggak, dia kan satu desa satu pos Bantung. Dalam satu pos Bantung tuh biasa ada minimal ada 3, tapi ada juga yang 5 orang. Jadi satu desa tuh anggaplah 3 orang. Ada 1.571 desa, kali 3 lah kan, kali rata-rata 3.